Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia dengan kasih-Nya kepada kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, sebab Ia melawat kita umat-Nya dan yang selalu setia melindungi serta mengasihi kita. Ia memelihara kita seperti biji mata. Ia menjaga kita dalam naungan sayap-Nya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Dengan sukacita mari kita menaikkan pujian kepada-Nya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Hukum Taurat dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Pembacaan epistel yang ditetapkan pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pilih
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada minggu hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, yakni yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 hingga ayat 42. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu,
sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu kita semua pernah mendengar peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ini secara sederhana ingin menggambarkan bahwasanya murid itu akan mencontoh, akan meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Itu sebabnya sebisa mungkin guru jangan sampai menunjukkan contoh yang tidak baik di hadapan para muridnya. Jika guru memberikan pengajaran yang baik, tentu muridnya juga akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika guru memberikan pengajaran yang tidak baik, maka muridnya juga akan menjadi tidak baik. Dengan demikian kita boleh katakan bahwa keberhasilan seorang murid tidak terlepas dari pengajaran baik seorang guru. Hal ini juga yang disinggung oleh Yesus dalam teks khotbah ini, di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia ketika itu, yakni orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat. Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang menggambarkan bagaimana hubungan seorang guru dengan muridnya. Di ayat 39 Yesus berkata, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Sebenarnya ini adalah sebuah teguran yang keras, sindiran yang tajam dan pedas terhadap orang banyak yang mengikut Yesus ketika itu. Mengapa? Karena sebenarnya Yesus berkata demikian karena Yesus tahu dan Yesus melihat sendiri bahwa mereka hidup dalam kesombongan. Mereka merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya yang paling suci, merasa dirinya yang paling sempurna dibandingkan dengan orang lain. Itu sebabnya Yesus menggambarkan mereka sebagai orang buta. Karena mereka tidak menerima kebenaran dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Mereka sudah melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Yesus, perbuatan-perbuatan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus, namun mereka tidak satupun yang ada mempercayainya. Mata jasmaninya melihat, namun mata hati, mata imannya tidak dapat melihat. Kemudian di ayat 40 Yesus berkata lagi, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya." Dari pernyataan ini Yesus ingin menunjukkan hubungan timbal balik antara guru dengan murid. Bagaimana seorang guru mengajar kepada murid dan bagaimana seorang murid belajar daripada gurunya. Dalam arti seorang murid yang baik harus berjalan, harus hidup sesuai dengan ajaran dan nasihat sang guru. Sebagaimana orang bijak berkata, seorang murid yang baik, dia harus setia berjalan di belakang gurunya dan mengikuti jejak kaki gurunya. Dan ini yang menjadi poin pertama pesan khotbah ini, mengajak kita semua untuk mencintai pendidikan, mencintai pengajaran. Sebagaimana topik minggu kita hari ini, cintailah pendidikan. Rikoti magumuruhon pangatusion. Sebab dengan pendidikan, dengan pengajaran, kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah petunjuk-petunjuk agar kita memperoleh kehidupan sebagaimana tadi kita sudah membacanya dalam epistel Amsal 4
ayat 4. Sekali lagi, cintailah pendidikan. Selanjutnya di ayat 41 sampai ayat 42, Yesus kembali memberikan teguran yang keras. Yesus kembali memberikan teguran yang tajam dan pedas melalui sebuah perumpamaan. Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat?" Mengapa Yesus berkata demikian? Tadi saya sudah jelaskan, Yesus tahu dan Yesus melihat bahwa orang banyak yang mengikutinya itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang sombong, yang merasa dirinya paling benar, paling suci, paling sempurna. Namun mereka tidak pernah introspeksi diri, sehingga mereka gampang menghakimi, gampang menjudge orang lain. Itu sebabnya Yesus berkata, "Mengapa selumbar di mata orang kamu lihat, sementara balok di dalam matamu tidak engkau lihat?" Tarahonado bilok ni halak di bereko, HP bilok mumpe unggorang do siap bilok ni halak. Hira-hira songoni do nuaing patuhano. Sama dengan peribahasa, semut di seberang nampak, gajah di depan mata tidak nampak. Yesus membenci perilaku yang demikian. Unang saya hira cerita ni amaniogoli, mga lualu maamaniogol tu dokter pribadi na madok, pabuan nong nengel inatay ima nayogol. Tambah hari dia tambah tuli, tambah nengel dokter. Kalau ngomong aku harus berulang kali dulu, baru dia dengarkan. Ahama alus ni dokteri, kita harus uji dulu Pak. Kita harus ukur dulu tingkat keparahan atau tingkat ketuliannya. Coba Bapak bicara dengannya dari jarak 10 meter. Kalau dia tidak dengar, coba lagi dari jarak 5 meter. Kalau dia masih tetap tidak mendengar, coba dari jarak 1 meter. Sahat di Jabu manigor dipraktek kon amaniogol nani dokteri. Kebetulan tiki tongon mangalop pa inatay di dapur. Sian jarak 10 meter pitor manggora maamatay. O nayogol, mangalopaho. Dang terbigi halus. Di pajonong ibana gabi 5 meter. O nayogol, mangalopaho. Tong dang terbigi halus. Di pajonong ibana musi gabi 1 meter. O nayogol, mangalopaho. Tong dang arong halus. Ujung na di pajonok matupinggol ni inatay. Huhuk may ibana sa hira na marsora. O nayogol, mangalopaho. Pitor naik gula inatay, pitor didopakot tu amatay, huhuk madibolang amatay, mangalop pa sayur, di botohoro sayur, S-A-Y-U-R, sayur. Obat tali ho manukun, obat tali hualusi, so matta nengelmu ninna inatay tu amatay. Hola didok songoni pitor mangaka amatay, pitor lau ibana martabuni, sanga dipaspas inatayan nun ibana. Ala kebetulan boru tapu bolo ninatay. Suku-suku nak kamangkay nang isero sa sitong nananengel siyan na sila na dua. Siapa sebenarnya yang tuli? Fakta membuktikan dan fakta berbicara bahwa yang tuli itu sebenarnya adalah si suami, bukan si istri. Amaniogol do nanengel, dada nayogol. Alaiah do naneng idote siyani. Kita harus akui dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menunjukkan perilaku yang demikian. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain, melihat kekurangan orang lain, melihat kelemahan orang lain daripada melihat kesalahan, melihat kekurangan, melihat kelemahan diri kita sendiri. Selumbar di mata orang lain lebih besar dari balok yang ada di depan mata kita. Kita sering tidak sadar diri ketika satu jari kita menunjuk atau mengarah kepada orang lain. Sesungguhnya 3 jari lain sedang menunjuk, sedang mengarah kepada kita sendiri.
Karena itulah Yesus berkata, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Eho pangasi, jumolo ma upat tiang nani matami, dung pei asa pikiranmu, manang beha pangupakmu disilbak-silbak na di mata ni dongamu. Lapatanna ikon parjolo do ture ngoluni ba, dung pei pinature ngoluni halak na asing. Dan ini yang menjadi poin kedua, pesan dari teks khotbah ini kepada kita semua. Introspeksi dulu dirimu sebelum mengintrospeksi orang lain. Lihat dulu kekuranganmu, baru kekurangan orang lain. Lihat dulu kelemahanmu, baru kelemahan orang lain. Lihat dulu kesalahanmu, baru kesalahan orang lain. Sudah sempurnakah hidupmu? Sudah sucikah hidupmu? Sehingga kau berani menghakimi, kau berani menjudge orang lain. Mari belajar introspeksi diri. Periksa dirimu sebelum memeriksa orang lain. Amin. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan atas sapaan firman yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini, yang mengingatkan kami untuk mencintai pendidikan agar kami beroleh kehidupan. Dan Engkau juga mengingatkan kami semua untuk introspeksi diri, untuk tidak menyalahkan orang lain, untuk tidak melihat kelemahan orang lain, tetapi Engkau mengajari kami untuk memeriksa diri kami sendiri. Ajarilah kami Tuhan dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat menghidupi firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Dalam Kristus Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Tuhan telah melawat kita melalui firman-Nya. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu.
Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.